Ya baik, puji Tuhan, selamat bertemu lagi dalam hadirat Tuhan. Kami ada di Makale. Makale itu di Tanah Toraja, Kabupaten Toraja. Nanti ada 4 yang akan berbagi. Saya duluan, lalu Pak Pendeta David Alexander Tutu dari Makassar, Pak Richard C, lalu Pak Gembala dari Betani Makale akan menutup juga. Saya tidak tahu siapa milih tema ini tadi. Tapi temanya menarik, mengampuni dan melupakan. Saudara, ingat prinsip ini. Setan itu tidak terpengaruh, setan itu tidak terganggu, setan itu tidak merasa apa-apa. Kalau mereka tahu kita rajin ibadah, rajin berdoa, rajin memberi persembahan, rajin puasa, setan itu tidak bergeming, tidak merasa terganggu. Tapi perhatikan, begitu mereka tahu saudara dan saya mengampuni, itu masalah besar buat mereka. Perhatikan, setan gak ganggu orang khotbah, silakan. Setan gak ganggu orang aktif melayani, memberi persembahan, doa puasa, doa pagi, doa malam, rajin baca Alkitab. Setan gak terganggu. Hanya satu yang akan mengganggu mereka, kalau mereka tahu kita ini suka mengampuni. Catat ini baik-baik. Satu-satunya pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus, bukan doa, bukan puasa, bukan memberi persembahan, perpuluhan dan sejenisnya. Pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus itu mengampuni. Catat ya. Maka itu, maaf, jangan tersinggung saya berkata. Sedikit sekali gereja yang mengajarkan tentang pengampunan. Walaupun setiap ibadah, doa Bapa kami wajib kita ucapkan. Entah di awal ibadah, di tengah-tengah ibadah, atau di akhir ibadah. Itu wajib. Tapi maaf, doa Bapa kami hanya diucapkan. Kita tidak diajar untuk melakukan. Maka itu tidak ada dampak, tidak ada akibat kalau kita hanya mengucapkan dan tidak sedikit menghafalkan. Bahkan ada beberapa gereja yang menjadikan doa Bapa kami itu mantra. Wih, ada gangguan yang jatuh. Bapa kami dalam surga bersamamu. Tidak, ada bahaya doa Bapa kami. Maaf. Percuma kita menghafalkan, mengucapkan, mengulang-ulang doa Bapa kami kalau kita tidak melakukan. Nah, inti atau hakikat atau esensi doa Bapa kami itu justru ada di kalimat ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Anak-anak yang saya kasih, warga binaan yang diberkati Tuhan, ibu bapak petugas yang menemani anak-anak kami untuk ikut Lapas Cikarang tanya temanya mengampuni dan melupakan. Ayo hari ini kita mulai menyadari bahwa mengampuni itu adalah sikap dan tindakan kita yang paling gak disukai oleh iblis. Ingat itu. Maka itu mari hari ini kita mulai menyadari. Ya, mengapa itu penting? Bahkan itu sangat penting mengampuni. Saudara, kunci utama, catat ya, kunci utama kita bisa masuk kerajaan surga. Ternyata bukan dengan doa. Kunci utama kita masuk kerajaan surga bukan dengan memberi persembahan. Kunci utama kita masuk kerajaan surga bukan karena kita taat beribadah, hafal ayat Alkitab. Tidak. Kunci utama kita masuk kerajaan surga adalah mengampuni. Kita lihat ayat ini. 1 Yohanes 3 ayat 15.
1 Yohanes 3 ayat 15. Kemarin sore pas selesai ibadah di Betani Makale, tiba-tiba ada seorang negur saya, "Papi, apa kabar?" Saya lupa siapa. Ini dari LP Makale, ada yang ikut tidak ya? Ternyata ini saudara kita. Dia kuliah di Universitas Kehidupan di LP Makale. Nah, selama COVID sering Zoom, ternyata dia sering ketemu saya. Tadi malam ketemu, wow senang sekali. Dia sekarang kerja di pertambangan di daerah Tanah Toraja ini. Oh senang sekali bertemu dengan sudah lulusan dari Universitas Kehidupan. Hebat ya. Oke, kita lihat ini 1 Yohanes 3 ayat 15. Mengampuni itu adalah satu-satunya kunci untuk saudara dan saya bisa masuk surga. Saya bacakan terjemahan baru. Setiap orang yang membenci saudaranya. Kenapa membenci? Karena tidak mengampuni. Betul? Siapa pembenci saudaranya? Status apa orang yang tidak mengampuni? Status apa yang tidak mengampuni itu? Lihat ini ya. Setiap orang yang membenci saudaranya, statusnya adalah seorang pembunuh manusia. Wih, keren sekali. Satu-satunya pemerintahan yang menetapkan orang yang tidak mengampuni itu pembunuh manusia. Hanya pemerintahan kerajaan surga. Saya ulangi, inilah firman Tuhan yang sangat gak disukai oleh iblis. Kalau anak-anak Tuhan umat manusia mengetahui bahwa satu-satunya pemerintahan di alam semesta ini yang memberikan ketetapan, memberikan hukum bahwa orang yang tidak mau mengampuni adalah seorang pembunuh manusia. Ngeri. Perhatikan baik-baik. Pembunuh manusia. Itu yang tidak mengampuni. Lanjut. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh. Tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal. Jadi, maaf kalau ada pendeta hebat, pengkhotbah hebat, penginjil hebat, majelis gereja yang hebat, pelayanannya luar biasa. Tapi kalau hamba-hamba Tuhan, majelis penginjil, pengkhotbah itu adalah orang hebat karena pelayanannya terbukti, tapi ya masih punya musuh, tidak mengampuni, tidak mau berdamai, masih membenci. Menurut 1 Yohanes 3 ayat 16, maka pendeta itu, pengkhotbah itu, penginjil itu, hamba Tuhan itu, majelis gereja itu pasti tidak memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Berarti tujuan mereka neraka. Maka itu saya katakan tadi. Mengampuni itu satu-satunya kunci untuk kita bisa masuk surga. Lanjut terjemahan yang lain. Kita lihat terjemahan yang lain. AYT. Ya, kita lihat itu. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Statusnya pembunuh. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang mempunyai hidup yang kekal dalam dirinya. BIS. Orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Tegas. Orang yang tidak mau mengampuni itu pembunuh. Dan kalian tahu bahwa seorang pembunuh tidak mempunyai hidup sejati dan kekal. Terjemahnya hidup sejati. Oke? TSI. Siapapun. Mau presiden, mau raja, jenderal, ya rakyat biasa, anggota dewan, pejabat tinggi, menteri, pendeta, pengkhotbah, penginjil,
anak-anak siapa saja. Siapapun yang membenci saudaranya adalah sebenarnya adalah pembunuh. Dan kalian tahu tidak bahwa pembunuh adalah orang. Maaf. Maaf. Masalah dengan Facebook saya. Maaf ya sebentar. Wah, kok Facebooknya hilang. Maaf ya. Maaf, Facebook saya ada masalah. Oke, saya nggak pakai Facebook ya. Maaf, terputus. Nanti yang Facebook lihat di IG saja. Saya tidak tahu kenapa ini. Saya lanjut. Saya baca lagi TSI-nya. Siapapun yang membenci saudaranya, artinya tidak mau mengampuni, sebenarnya adalah pembunuh. Dan kalian tahu bahwa pembunuh adalah orang yang mati secara rohani, sehingga dia tidak memiliki hidup yang kekal. FYI-nya, Phil. Nah, tolong ya siapapun kita yang ikut belajar saat ini, masih susah mengampuni, masih punya dendam. Ya, ada yang tanya ini, kalau tidak membenci tapi tidak menganggap saudara, samakah dengan pembunuh? Sama. Ya, Tuhan Yesus ketika mengampuni kita, dia tetap menganggap kita saudaranya. Jadi tidak boleh bilang tidak membenci tapi nggak menganggap saudara. Itu sama. FYI, setiap orang yang membenci sesamanya sesungguhnya membunuh dalam hati. Dan saudara tahu bahwa yang ingin membunuh tidak mempunyai hidup kekal di dalam dirinya. Jadi saudara, pembunuh itu pasti tidak masuk neraka. Jadi kalau ada di antara kita secara hukum pidana, hukum negara, kita tidak menghabisi nyawa orang, kita tidak menghilangkan nyawa orang, tetapi kita benci, tidak mengampuni seseorang, itu sudah pembunuh. Nah ini keren. Kalau dalam hukum KUHP, kitab undang-undang hukum perkara, membunuh itu banyak pasalnya. Nah saya nggak hafal pasal-pasal pembunuhan. Yang hafal itu jaksa, hakim, pengacara, polisi, itu hafal semuanya. Saya tidak. Tapi saya hafal KUHS. Kitab undang-undang hukum surga, itu saya hafal. Nah KUHS tentang pembunuhan hanya ada satu pasal dan satu ayat. Kalau KUHP ada banyak pasal dan banyak ayat. Sebab beda-beda hukumannya. Hukum surga KUHS, kitab undang-undang hukum surga, hanya satu. Barang siapa tidak mengampuni, catat, barang siapa tidak mengampuni, maka dia seorang pembunuh manusia. Dan bagi seorang pembunuh tidak dapat hidup yang kekal. Jadi tidak masuk surga. Oke, tadi ada yang tanya, kalau tidak benci tapi nggak menganggap saudara, sama. Ada lagi yang lain, ada yang berkata begini, Pak Gembala, saya tuh nggak pernah benci, cuma malas ketemu, sama. Awas bilang nggak benci tapi malas ketemu, berarti belum mengampuni. Setuju ya? Maka itu ayo hari ini kita berubah, harus memutuskan untuk selalu dan selalu mengampuni. Katakan amin. Nah, oke, kita lihat. Mengapa sih orang itu sulit mengampuni? Ya, saya tanya lagi. Mengapa orang itu sulit mengampuni? Ya, bentar ya. Saya periksa dulu. Sebentar, Facebook saya ini saya coba nyalakan lagi.
Bentar. Oke. Mengapa orang sulit mengampuni? Ternyata kalau kita sulit mengampuni karena kita melihat dosa orang lain lebih besar daripada dosa kita. Maka itu kita sulit mengampuni. Nah, hari ini kita akan menemukan fakta ini. Ternyata hanya ada satu cara untuk kita mudah mengampuni. Nggak usah doa, nggak usah. Nggak usah minta tolong, orang tolong doakan saya ya, karena saya ingin bisa mengampuni. Nggak perlu. Mengampuni itu harus keluar dari dasar hati kita. Saya ulangi, mengampuni itu harus keluar dari dasar hati kita. Tidak boleh tergantung orang lain. Saya ulangi, sama sekali tidak boleh tergantung dengan orang lain. Itu pilihan kita. Saya ulangi lagi, jadi mengampuni itu pilihan kita. Oke, ya. Maaf, yang sana jangan ribut. Ya, maaf ya. Ya, saudara yang baru gabung di Facebook, ini putus tadi. Ini sambungan yang sebelum ini ya. Coba cari. Ya, kita ada di komunitas LP se-Indonesia. Hari ini kita belajar tema kita mengampuni dan melupakan. Begini mengampuni itu supaya mudah. Amin. Waman yap. Enak, Papa senang kamu gabung. Lama nggak ketemu. Begini kita cara mengampuni. Sadar. Ya, dengar pertanyaan saya. Adakah di antara kita sebagai manusia, tolong jawab baik-baik. Adakah di antara kita sebagai manusia yang tidak pernah bersalah? Pertanyaan ini penting. Tolong jawab. Adakah, hamba Tuhan hebat, Vero Nayawan, sampai mana kalian? Ini tadi tim yang gabung bersama kami meninggalkan Rantepau menuju ke Mamasa. Sampai mana kalian? Gabriel sehat? Ya, saya lanjutkan. Adakah manusia tidak pernah bersalah? Adakah manusia tidak bisa bersalah? Tolong jawab dua pertanyaan ini. Adakah manusia tidak pernah bersalah? Adakah manusia tidak bisa bersalah? Semua kita pasti menjawab tidak ada. Puji Tuhan. Kalau kita jujur tidak pernah bersalah dan tidak bisa bersalah itu nggak mungkin ada. Betul anak? Tapi belum selesai. Orang yang susah mengampuni semuanya bisa bersalah. Semuanya pernah bersalah. Betul. Yosua betul wawannya. Ini yang kita harus tahu. Ada yang komen, ini pertanyaan Yesus kepada orang-orang yang menuntut wanita pezina betul. Nah, tapi orang-orang sombong berkata, memang aku pernah bersalah dan aku bisa salah. Tapi sedikit, dosaku kecil. Saya beri dua contoh. Ada orang berkata begini, saya ini hidup tidak pernah nyinggung orang. Saya ini hidup nggak pernah nyakitin orang. Saya hidup ini sungguh-sungguh berusaha baik pada semua orang. Saya teliti, hebat juga ya. Kok ada orang hidup nggak pernah nyinggung orang, nggak pernah nyakitin orang. Hebat sekali. Saya amati hidup saudara ini. Akhirnya ketahuan. Bagaimana dia nggak pernah nyakitin, bisa nggak pernah nyakitin orang? Bagaimana dia bisa nggak ngecewakan orang? Bagaimana ada orang hidup bisa tidak pernah menyalahi orang? Tahu jawabannya? Ternyata memang dia nggak punya teman dalam hidupnya. Iya, ya pasti aja. Kalau nggak punya teman, nggak punya komunitas, ya pasti dia nggak pernah nyakitin orang. Dia nggak pernah nyinggung orang. Karena dia menjauh terus dari orang lain. Ya tentunya ini orang sombong. Ada lagi satu berkata. Ya ketika orang sibuk bicara tentang hutang. Ya ini loh manusia ini ya. Ya maaf ya yang tersinggung itu orangnya.
Ternyata kalau kita menyebut diri manusia, pasti punya, tinggalnya di hutan, oke, berteman dengan nyemot, oke. Ada orang berkata gini, waktu itu kami lagi sibuk-sibuk cerita-cerita tentang orang hutan dan semuanya. Nah saudara, inilah karakter manusia. Pak, yang namanya manusia pasti lebih mudah ingat kalau orang utang kepada kita. Tapi kurang ajarnya kita. Kalau kita utang orang, kita lupa. Ayo ngaku, itu manusia. Nah, setelah saya selidiki, wih, ada orang hebat loh, bisa nggak pernah nagih utang. Ketahuan. Dia pelit. Dia nggak pernah ngutangin orang. Ngerti nggak maksudnya? Ya mana bisa nagih utang kalau dia nggak pernah ngutangin orang. Ayo kita bertobat. Jadi kalau semua kita sadar bisa salah, pernah salah. Ini hebatnya Papa di surga. Papa kita tidak pernah menghitung, menilai berat, ringan, besar, kecil dosa itu. Buat Papa kita dosa itu sama dosa. Nggak ada besar kecil, nggak ada berat ringan. Maka itu ada istilah. Kalau kita mau berdosa, jangan tanggung-tanggung. Sebab dosa kecil, dosa besar. Dosa berat, dosa ringan. Hukumannya sama neraka. Dan nerakanya sama dalam. Tidak ada neraka seperti kolam renang. Untuk anak-anak ada yang dangkal, airnya tidak. Maka itu kalau ada orang mencuri 5.000 rupiah dengan koruptor 5 miliar rupiah, tolong catat. Yang mencuri 5.000 rupiah dengan yang mencuri 5 miliar rupiah, hukumannya sama neraka. Itu dia. Shalom dari perbatasan. Sebentar, mana ini tadi? Malaysia, Sarawak, Kalbar. Saya diberkati banyak mendengar pengajaran Bapak. Terima kasih Pak siapa? Diki Gideon. Selamat jadi berkat. Kalau bisa fail. Saya nulis ya. Saya mau beri nomor HP saya ya Pak Diki. Ini nomor WA saya. Kontak ya. Ntar ya saya nulis dulu. Ini yang supaya bisa kontak. Jadi suku apa? Suku Iban, suku Lundaya. Ya. Ntar ya. Saya tulis dulu. Ya. Itu Pak Diki nomor WA saya. Kontak. Saya lanjutkan. Jadi kalau saudara sadar selalu bisa salah dan pernah salah. Tapi jangan ngukur jenis dosanya. Nah tadi itu. Jadi kalau mencuri 5.000 rupiah dengan mencuri 5 miliar rupiah, hukumannya sama dalamnya api neraka. Ya lebih baik yang besar sekalian dong. Begitu pula kita tidak berzina, tapi suka lihat situs porno, hukumannya sama. Maka itu kalau mengerti firman ini, ya kalau mengerti firman ini, woi dari Semarang hadir. Jadi dianjurkan kalau berdosa jangan tanggung-tanggung. Sekalian saja sama-sama masuk neraka. Ampuni kami Tuhan. Nah sampai di sini. Kalau kita sadar pernah salah, bisa salah, sering salah. Lalu ada saudara kita di samping kita yang bersalah. Kita harus apa? Seharusnya begini. Kasih ke sana. Seharusnya begini, kalau ada di antara kita disalahi oleh seseorang dan disalahkan oleh seseorang, jangan menyalahkan balik. Dengar kalimat ini, kalau ada di antara kita disalahkan, disalahi seseorang dan disalahkan seseorang, jangan menyalahkan balik. Diam, merenung, lalu kita lihat. Aku juga kan pernah salah, sering salah, bisa salah. Jadi, saudara, inilah syarat untuk mengampuni. Begitu kita ketemu orang bersalah, begitu kita ketemu disalahi orang,
harusnya kita senyum, lalu tertawa. Kita dua sama ya. Haleluya. Kalau masing-masing kita bisa menyadari ketika diri kita sering salah, pernah salah, bisa salah. Dan kita ketemu orang yang menyalahi kita, menyalahkan kita. Kita senyum, kita tertawa. Ternyata kita dua sama. Selesai, jabatan tangan. Ayo makan bakso yuk. Begitu. Maaf yang warga binaan, makan apa yang ada sudah. Maaf. Nah begitu pula suami istri. Kalau kita mau mengampuni, suami sadar. Setiap kita pernah salah, sering salah, bisa salah. Istri juga begitu, sering salah, pernah salah, bisa salah. Begitu pasangannya bersalah, harusnya kita senyum. Ternyata kita dua sama. Nah kalau suami istri, nggak boleh cuma jabatan tangan, langsung pelukan. Amin. Wah, kalau anak-anak melihat papa mamanya selalu sering mengampuni, anak-anak itu bahagia sekali. Maaf ya saudara, percaya enggak? Kalau semua kita bisa praktek pengampunan ini, penjara kosong. Betul? Enggak ada kasus pembunuhan, enggak ada kasus-kasus kejahatan, tidak ada. Ayo kita ubah. Nah, satu ayat lagi, melupakan. Mengampuni itu melupakan. Bisa melupakan karena mengampuni. Kalau bisa mengampuni, harus bisa melupakan. Pelan-pelan ya. Ayo habis ini salah satu dari 3 kalian siap. Saya akan selesai. Saya ulangi. Untuk bisa melupakan, harus mengampuni. Untuk siap mengampuni, harus siap melupakan. Tolong perhatikan ini. Saya ulangi lagi. Untuk siap melupakan itu karena bisa mengampuni. Untuk bisa mengampuni harus siap melupakan. Ini hukum surga yang luar biasa. 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. 2 Korintus 5 ayat 19. Ini yang Papa buat, kalau dia mengampuni kita, dia itu pasti melupakan. 2 Korintus 5 ayat 19. Nah, jadi kalau saudara bilang aku mengampuni, tapi nggak bisa melupakan, salah besar. Oke? Sebab Tuhan mendamaikan dunia itu kita, dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Terima kasih Papa. Jadi kalau Papa mengampuni kita, nggak cuma dihapus, tapi dilupakan. Dan dia nggak ungkit-ungkit, nggak hitung-hitung lagi. Terima kasih. AYT, yaitu dalam Kristus Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Naik vel, nggak kebaca Papa. Dengan pelanggaran kita, atas kita. Terima kasih. BIS, kami memberitakan bahwa naik vel. BIS, naik lagi ya. Turun ya. Kami memberitakan bahwa dengan perantaraan Kristus, Tuhan membuat manusia berbaik kembali dengan dirinya. Tuhan melakukan itu tanpa menuntut kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan manusia terhadap dirinya. WBIS ini bagusnya. Tuhan membuat manusia berbaik kembali dengan dirinya, dan Tuhan melakukan itu tanpa menuntut kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan manusia terhadap dirinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hebat. TSI. Yang kami beritakan adalah bahwa Tuhan lewat kematian Kristus sudah membuka jalan bagi setiap orang di dunia ini untuk berdamai dengan Tuhan. Haleluya. Bagi kita yang sudah bersatu dengan Kristus, apa ajaib perbuatan. Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita. Saudara bisa bayangkan,
Kalau sampai Tuhan mengampuni kita, tapi harus ingat-ingat yang dulu. Jadi apa hidup ini? Salam Rondi. Ayo kita sadari. Mengampuni itu melupakan. Suami istri, jangan suka ungkit-ungkit kesalahan pasangan kita di masa lalu. Warga binaan yang satu sel, ada troublemaker penyebab masalah di sel, ampuni, berdamai, lupakan. Saudara, kalau hukum ini kita kerjakan, dampaknya itu akan luar biasa. Amin. Ini dia. Nah, saya tidak tahu tadi yang memilih tema ini siapa. Tapi ini tema luar biasa. Ingat, pengampunan itu satu-satunya kunci masuk surga. Haleluya. Pak Pendeta Besar David Alexander Tutu kan ngomong. Ayo, habis ini pendeta kecil, Bapak Richard Sini. Shalom, gantian nama Papi Koden. Baik, tadi kita sudah mendengar bagaimana mengampuni. Nah, saudara-saudara, kalau ada contoh mungkin yang paling bagus atau yang paling paling bagus lah kita ambil sebagai contoh bagaimana mengampuni dan melupakan itu ada dalam kisah Yusuf. Nah, Yusuf itu saya yakin semua kita udah tahu kisahnya. Bagaimana dari sejak awal dia dikasihi sama bapaknya, oleh saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Itu semua udah suka ya. Nah, saya cuma mau menyampaikan satu hal bahwa mungkin kita akan bertanya, mengampuni itu apa sih dan bagaimana sih? Nah, saya mau bagikan tidak banyak, mungkin cuma 2. Mengampuni dari kisah Yusuf. Kalau kita belajar dari kisah Yusuf, mengampuni itu adalah melepaskan hak. Nah, kalau kita lihat dari kisah Yusuf, kira-kira Yusuf berhak enggak untuk membalas apa yang diperbuat oleh saudara-saudaranya? Amin. Ya, kembali balas. Nah, dia punya hak sebenarnya, tapi hak itu dilepaskan. Hak itu tidak dipakai. Hak untuk membalas itu dilepaskan sehingga dia bisa untuk mengampuni. Nah, mengampuni itu adalah memutuskan untuk tidak menuntut bagian kita atau hak kita. Nah, itu adalah mungkin kita bisa katakan pengertian dari sebuah pengampunan versi Yusuf. Nah, yang kedua yang saya mau bagikan bahwa mengampuni adalah menyelamatkan diri kita sendiri sebenarnya. Nah, kita tahu tadi Pak Daniel Alexander sudah membahas bahwa kalau kita sebagai orang percaya, orang yang sudah diampuni oleh Tuhan tidak bisa mengampuni, maka apa yang menjadi bagian kita? Kematian. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa menyimpan dendam itu sama seperti kita minum racun, tapi kita berharap orang lain yang mati. Nah, ini yang diperbuat oleh Yusuf, bahwa pertama dia tidak menuntut hak yang seharusnya bisa dilakukan untuk membalas saudara, tapi dia melepaskan pengampunan. Yang kedua, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak minum racun itu. Racun dendam itu tidak diambil oleh dia, tapi dilepaskan oleh dia hentikan aliran racun itu dalam kehidupannya, dan dia melepaskan pengampunan. Jadi kalau saya bisa bilang seperti ini, bahwa mengampuni itu adalah tindakan kasih sayang terhadap diri kita sendiri. Dengan mengampuni sebenarnya kita menyelamatkan diri kita sendiri. Menyelamatkan dari apa? Dari kematian. Menyelamatkan dari apa? Dari kerusakan. Nah, orang yang menyimpan dendam merusak dirinya sendiri. Orang yang menyimpan dendam tidak akan pernah hidup dengan damai dalam hidupnya. Ya. Dia akan mencari cara-cara dan kesempatan untuk meluapkan dendam itu, untuk membalaskan dendamnya itu. Makanya hidupnya tidak akan pernah merasakan damai sejahtera. Nah, mengampuni adalah sebuah keputusan.
mengampuni bukan hanya perasaan, tapi mengampuni itu adalah sebuah keputusan. Banyak orang berkata seperti ini, saya mungkin akan mengampuni ketika saya siap, tapi itu bukan pernyataan yang benar. Justru ketika kita tidak siap, kita mengampuni, keputusan mengampuni itu membuat hidup kita menjadi siap. Amin. Jadi pengampunan itu susah atau gampang? Gampang kalau kita tahu caranya. Dan ini caranya. Caranya adalah lepaskan hak kita. Kedua, putuskan aliran racun itu dalam hidup kita. Udah, itu aja caranya. Kiranya yang singkat-singkat ini bisa jadi berkat buat saudara-saudara yang ada di LP. Nah, ini ada satu rekan saya lagi akan melanjutkan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Halo. Haleluya. Pendeta kecil. Halo semua. Apa kabar? Ini bos, jadi mulai hari ini Pak Richard sih bisa daftarkan, jadwalkan ya. Ayo, anak-anak warga binaan ini orang hebat dari Makassar. Oke, saya cuma mau sharing bahwa apa yang saudara-saudara saya ngalamin di LP saat ini, apa yang kalian rasakan waktu pertama masuk sampai hari ini, itu saya pernah rasakan semua juga. Karena saya pernah berada seperti yang saudara-saudara. Nah, kesaksian hidup ini ya. Ada dari Pohuatu. Oh ya? Ada yang dari Pohuatu atau di bagian Gorontalo? Tadi ada. Oke, begini. Awal kita ngalamin itu memang sulit untuk kita mengampuni. Tapi saya banyak belajar waktu saya ada di dalam bahwa seperti ini, bahwa Tuhan menempatkan kita atau Papa menempatkan kita di dalam itu bukan tidak dengan sengaja, tapi dengan sengaja. Kenapa? Karena dia ingin lihat kita semua untuk berubah, untuk sadar. Waktu saya pertama masuk, saya stres, terus terang, stres banget. Kenapa? Saya berpikir karena saya di luar, orang kerja apa semua dan ada perusahaan yang saya harus jalani. Saya berpikir bahwa kalau saya di dalam saya nggak bisa ngapa-ngapain, keluarga saya nggak ada yang biayain apa semua, bagaimana mereka hidup. Dan satu lagi bahwa orang yang memasukkan saya dengan kasus yang sampai saya masuk di dalam itu saya benci banget. Rasa-rasanya saya bilang, kalau nanti saya keluar, saya akan balas. Itu aja satu tujuan saya. Nah, ternyata setelah di dalam, Tuhan itu ngajar sama saya. Ya, di situ Tuhan bicara bahwa begini, tidak ada titik di mana seorang manusia yang bisa lihat kiri dan kanan pada saat dia sangat-sangat terpuruk. Nah, garis bawahnya terpuruk itu di mana? Bukan bilang kehilangan segala sesuatunya apa semua, tidak. Tapi yang saya maksud dengan terpuruk adalah seperti ini, bahwa kita ada di LP. Ingat, kita di LP itu seperti begini. Haknya kita itu udah tidak ada sama sekali. Kita mau buat ini, kita mau buat itu, kita nggak bisa seperti waktu kita di luar. Kita dibatasin dengan tembok, kiri kanan atas bawah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kita hanya bisa buat adalah seperti ini, kita ikuti aturan yang ada. Tapi kita ini orang bebas. Amin. Nah, kita dimasukin di situ, saya dimasukin di situ, saya pikir Tuhan tidak ada jalan lain, cuman satu arah yang saya bisa lihat, itu ke atas. Jadi seperti gini, seperti Yusuf waktu dibuang di dalam sumur, dia mau lihat kemana? Satu-satunya dia lihat ke atas. Dia lihat ke atas, yaitu kepada Tuhannya dia. Disitulah hati saya remuk dan saya sadar bahwa kesombongan waktu saya di luar, kesombongan waktu kita di luar, itu nggak ada apa-apanya waktu kita di dalam. Habis semua. Itu. Pada saat itu saya lihat ke atas. Memang Tuhan,
selama saya di luar, saya terlalu sombong. Dan satu lagi, Tuhan ngomong sama saya begini, bahwa saya tempatkan kamu di dalam, supaya kamu tahu, kamu terlalu sombong, kamu selalu bilang bahwa anak-anakmu, istrimu, tanpa kau, mereka tidak bisa buat apa-apa. Tapi ternyata itu semua salah, saudara. Yang pelihara mereka bukan saya, tapi Tuhan. Amin. Gitu. Nah, yang saya ingin bagikan adalah satu ayat di Yesaya 54. Pasal 54 ayat 13. Nah, ayat ini istri saya yang berikan kepada saya waktu saya di dalam. Karena saya ragu. Karena saya menganggap diri saya itu tanpa saya, anak istri saya nggak bisa ngapa-ngapain di luar. Tapi ternyata ayat ini meneguhkan saya. Kita baca sama-sama. Yesaya 54 ayat 13. Semua anakmu akan menjadi murid Yesus. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Wow, waktu saya dapat ayat itu, saudara, rasanya beban ini hilang. Dan di situ saya berubah. Perubahan yang terjadi dalam diri saya itu sebelum status saya berubah menjadi nabi, masih dalam status tahanan. Dan saya banyak belajar di situ. Semua aktivitas dari kotor sampai bersih, dari bikin apa saja, saya sengaja, saya ikutin semua. Karena saya mau ajar diri saya. Saya tidak mau merasa nyaman di dalam, karena saya tahu saya sudah cukup nyaman di luar. Saya mau merasa di dalam itu sebagai sekolah hidup buat saya. Jadi saudara-saudara saya, baik dimanapun kalian berada, ya, ampuni apa yang sudah orang pernah sakiti saudara. Amin. Lepaskan pengampunan, ya, supaya pikiran kita tidak dihantui dengan perasaan bersalah. Iya. Ya, dan begitu juga anak istri saudara, doakan di dalam, percaya bahwa Tuhan pasti pelihara mereka, gitu, ya, bahwa pakai waktu saudara di dalam. Satu, bertobat, itu aja. Begitu kita bebas nanti, hidup kita sudah berubah. Sampai di sini aja kesaksian saya. Saya doakan semua saudara-saudara saya di dalam, ya, bisa menikmati waktu dengan Tuhan di dalam. Haleluya. Dan berharap Tuhan pasti tolong. Dan bebas nanti berubah. Amin. Jalan yang benar. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Sekarang Bapak Gembala dari Petani Makale. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, shalom. Ya, Shalom Ustaz. semua warga binaan. Iya, jadi saya perkenalkan diri dulu. Saya Pendeta Christian Sirapanji, asal Tanah Toraja, Makale. Saya cuma mau sampaikan singkat saja. Kita harus tahu dulu dari mana asalnya itu dendam. Dendam itu berasal daripada dosa karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, dan sejak hari itu saling menyalahkan ada dalam hidup manusia. Ya. Itu adalah dasar di mana manusia memendam dendam, dan akhirnya turun ke Kain dan Habel. Kain membunuh adiknya Habel, dan dari situlah berangkat Kejadian 6 berkata kecenderungan hati manusia adalah melakukan kejahatan. Nah, saya tidak sampaikan firman lagi karena pendeta sebelum saya sudah banyak menyampaikan ayat. Saya hanya bercerita tentang diri saya. Siapa saya sebenarnya? Dulu sebelum jadi hamba Tuhan saya pedagang. Waktu saya SMA saya orangnya gagap, pemalu dan minder. Jadi untuk ukuran jadi pendeta mungkin tidak akan mungkin. Ya, jadi saya tidak bisa berbicara depan banyak orang, dan kalau ngomong pasti gagap.
Ya puji Tuhan, tahun 92 Tuhan ubahkan hidup saya lahir baru, kenal Tuhan melalui sebuah baptisan, kemudian Tuhan ubahkan saya. Dari situ saya ingin supaya orang lain mengalami apa yang saya alami. Lalu kami buat persekutuan doa di rumah ini, tempat kami sekarang ada. Dari cikal bakal itulah membangun sebuah gereja. Dari sana saya belajar. Tapi ada sesuatu di hati saya, di hidup saya, yang sampai jadi pendeta itu tidak bisa berubah. Ada karakter saya yang tiba-tiba keluar sendiri kalau saya disakiti. Keinginan untuk saya bisa bayangkan orang itu, saya akan ambil golok, saya akan potong-potong, saya cincang, dan saya puas. Ya, itu bayangan saya dalam hati. Nah itu terbawa sampai 2015 saya kuliah di Makassar, di ST Jeffrey, ngambil konseling S2. Di sana dosen kami Pak Julianto berkata begini, coba selidiki asal muasal kehidupanmu, bagaimana pohon keluargamu. Nah, kenapa? Karena emosi ini terus terbawa. Lalu waktu itu adik papa saya masih hidup. Saya datangi di Makassar, saya tanya, coba ceritakan bagaimana kehidupan kalian dulu. Nah, tante saya mulai bercerita. Dia bilang dulu, engkongmu atau kakek saya itu punya istri 17. Nah, oma dari bapak saya itu istri pertama dari Manado. Nah, mereka 5 bersaudara, tapi karena engkong saya ini punya istri banyak, dia tidak menafkahi keluarganya. Nah, papa saya anak kedua, laki-laki satu-satunya dalam 5 bersaudara. Dia yang bertanggung jawab. Sehingga dia begitu benci kepada papanya, ya, dan dia bertanggung jawab kepada mama dan kakak dan adik-adiknya untuk mencari nafkah. Dan ternyata pola didik ini turun ke keluarganya. Ketika dia menikah, saya diperlakukan juga seperti itu. Seringkali saya pernah satu kali saya dilempar pakai kursi. Kalau saya tidak tunduk, pecah kepala saya karena pakai kayu hitam. Nah, itu membuat saya luka. Saya luka dan saya sangat dendam, ya. Nah, puji Tuhan, lewat cerita itu, saya langsung menangis. Saya bilang sama tante saya, pantas selama ini saya benci papa saya. Ternyata dia mengalami hal yang lebih buruk dari saya selama ini. Akhirnya, waktu itu papa saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Lalu saya doa, Tuhan, saya ampuni papi saya apapun. Sejak itu saya sembuh. Amin. Sejak itu saya sembuh, luka-luka itu hilang. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya tidak ada dendam sedikit pun kepada orang lain. Tidak ada lagi perasaan ingin menghancurkan dan seterusnya. Yang ada adalah kasih kepada siapapun. Nah, ini membuat saya semakin mengasihi orang lain. Jujur saja saya tidak punya musuh. Tidak ada musuh di sekitar saya. Karena bagi saya satu musuh lebih banyak daripada 1000 sahabat. Ya, itulah kisah-kisah pengalaman saya sampai hari ini. Kalau Tuhan izinkan, tanggal 5 September saya usia 70 tahun. Ya, saya masih bisa lari 10K. Wow. Ya, masih naik gunung tiap hari. Semua karena Tuhan. Nah, bahkan saya berkata kepada diri saya harus hidup sampai 90 tahun minimal. Ya, dan teman-teman yang ada di LP, saya juga pernah pelayanan di LP di Makale. Kami rintis pelayanan dulu di sana. Dan sekarang sudah digantikan orang lain. Saya banyak melihat, merasakan apa yang saudara alami di sana. Ya, pesan saya, tidak usah mengingat-ingat apa yang di belakang. Sekarang melihat ke depan, sebab dari depan ada panggilan surga. Anda akan menjadi orang-orang hebat nanti. Percayalah, mungkin dunia membenci, mungkin keluarga membenci, tapi Yesus mengasihi saudara. Amen. Dia telah mati bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Halo. Siap-siap ya, Filipus daftarkan Pak Pendeta Christian Sirapanji untuk ikut. Luar biasa. Pak Daniel. Ya, kenapa Pak Andreas? Mau nanya Pak, yang pendeta dari Toraja itu, apa beliau kenal dengan Pak Ruben Patasambo dan Markus Patasambo? Oh, Pak Christian, ada yang tanya Pak Petrus ya? Ruben Patasambo. Oh, ada tamu. Oh ya, ya nanti aja. Oke, lagi ada tamu beliau. Oh, ditanya kenal siapa? Ruben Patasambo.
Kenal Pak Ruben Markus Sumbo Patasambo yang kasus hukuman mati. hukuman mati dari Toraja. Oh, tahu. Tahu? Nah. Yaudah, nanti yang ngomong. Kami dulu yang dibunuh. Iya, betul. Kami. Oke. Suami istri tidak kenal. Iya, oke. Ya udah. Bagaimana? Ayo warga binaan, anak saya semua hidup tanpa musuh ya. Bebaskan kesaksian Pak Christian Sirapanji tadi luar biasa. Ayo kita semua mengampuni. Kalau semua kita hidup mengampuni dan melupakan kesalahan orang, betul-betul bumi jadi sama seperti surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo, Saya serahkan Kaden. kepada Ibu Neni.